Big People, kembali lagi di Big Talk barengan dengan saya dan juga Mbak Riza. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Mas Arlis Pujianto dari haloijo.com. Hai Mas Arlis, sehat? Halo Kak Seti, Kak Riza, sehat-sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Arlis, ini kita ngobrol-ngobrol tentang Halo Ijo ya Mas ya. Ya, siap. Nah, ini kan Halo Ijo ini kalau saya sama Mbak Riza mungkin karena sudah kepo-kepo, jadi kita udah tahu nih konsep-konsepnya. Cuman mungkin boleh diceritain ke Big People, Mas Arlis tentang apa sih Halo Ijo, terus ide awalnya gimana, terus apa yang melatar belakangi Mas Arlis mengkreasikan si Halo Ijo ini. Silakan Mas Arlis. Eh, Hal itu sendiri sebenarnya apa ya, project iseng ya, istilahnya nggak ada yang dikonsep dari awal sebagai sebuah entitas bisnis karena berawalnya ini support bisnis temen gitu ya. Jadi kalau background saya personal dulu sering aktif di kegiatan outdoor kayak backpacking gitu, ikut komunitas-komunitas backpacker gitu. Nah, di tahun 2012. Nah, di tahun 2017 itu intensitas kegiatan outdoor yang pendakian dan semacamnya itu udah mulai berkurang gitu. Jadi ketika di Surabaya nih di kota supaya ada kontribusi juga di Surabaya, lagian aku juga ingin tetap fit karena kegiatan outdoor udah berkurang. Nah, setelah jeda 2 tahun, sejak 2017 aku sepedaan, di tahun 2019, salah satu temanku yang traveling juga buka toko dengan konsep zero waste gitu. Jadi awalnya temanku minta tokonya konsepnya udah ramah lingkungan nih. Aku kepengen kirimnya juga ramah lingkungan. Jadi eh, keinginan temanku biar apa ya, ya visinya atau misinya supaya ramah lingkungan bisa cocok gitu. Ya wes akhirnya saya sepedaan. Nah, temanku jualan produk yang ramah lingkungan. Ya wes tinggal jalan aja support bisnis temen. Belum dipikirkan bisnisnya waktu itu, bahkan belum ada namanya Halo Ijonya gitu. Awal-awal cuma dikirim by Arlis gitu. Tiba-tiba temanku juga bilang, ehm, kok kayaknya nggak profesional gitu, bikin nama lah, bikin brand gitu. Nah itu aku mikir lagi gitu, yang awalnya dimintain tolong untuk kirim aja aku juga masih mikir karena masih ada kerjaan waktu itu. Jadi apa ya namanya, tiba-tiba ada terlintas di pikiran hijau aja lah gitu. Awalnya hijau baik messenger gitu, karena identiknya Surabaya juga hijau, terus ramah lingkungan hijau, green and clean dan semacamnya gitu. Temanku pengen uh, biar lebih profesional, suruh bikin nama gitu. Apa ya, akhirnya aku juga mikir juga gitu. Yang sementara awalnya juga diajakin untuk running apa, kebutuhan pengirimannya dia, aku juga masih mikir karena aku masih ada kerjaan lain, masih ada yang harus aku pikirkan. Cuman sekedar apa ya, yang pokoknya asal jalan awalnya di situ. Terus ketika jalan kok kayaknya nggak profesional, nggak ada namanya gitu, ya wes akhirnya bikin nama lah gitu atau bikin brand gitu. Oh, sekilas terlintas hijau aja, hijau karena identiknya di Surabaya warna hijau, Surabaya green and clean, ramah lingkungan juga hijau. Akhirnya namanya hijau bike messenger awalnya. Cuman ketika kita kepingin supaya lebih diketahui oleh masyarakat audiens Surabaya, bikinlah akun Instagram halo.ijo, halo tidak hijau itu awalnya, supaya lebih dekat dengan audiens gitu. Kayak brand bank gitu kan ada halonya gitu ya, halo CA misal gitu. Nah, tapi lambat laun orang tahunya kirim pakai hal lucu, kirim pakai hal lucu. Ya udah akhirnya brand pun juga dibentuk oleh masyarakat sejauh ini. Akhirnya makin ke sini orang tahunya kirim pakai hal lucu gitu. Ya wes akhirnya jalan sampai sekarang. Mulailah eh, mikir ini apa ini yang perlu saya pelajari karena awalnya ya saya hitungannya apa ya, mau putul nggak tahu sama sekali persepedaan gitu. Itu awalnya. Berawal dari Oke, iseng ya. iya, Support support bisnis teman, teman. terus ini kan awal dari iseng, terus akhirnya support bisnis teman yang mengedepankan zero waste. Mas Haris, kira-kira tantangan terberat nih awal-awal berkembangnya Halo Ijo ini apa, Mas? Lebih ke edukasi ya. Jadi awalnya itu menyampaikan informasi apa yang kita kerjakan itu butuh apa ya? Butuh waktu ya. Istilahnya tantangan kita kan sekarang
khususnya Surabaya, umumnya Indonesia gitu, kita kan juga ada kayak goal global yang SDGs itu ya, salah satunya climate action dan semacamnya gitu. Em, Sejauh ini sih di edukasi ya soal ramah lingkungan, terus karena kita runningnya di transportasi sepeda gitu, istilahnya membudayakan sepeda gitu. Cuman kita juga nggak yang strict aku harus sepedaan gini, enggak. Kalau kita kalau saya personal pun juga bukan tipe yang judging harus sepedaan gini 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 gitu. Karena sejauh ini kalau aku emang mungkin nggak cocok jadi guru kali ya. Jadi aku lebih prefer kayak apa yang aku lakukan kalau itu memang positif ya mungkin bisa ditiru sama orang lain gitu. Jadi ya sejauh ini tantangannya kayak rekrutmen pun juga masih perlu apa ya eh, effort lebih karena itu hal yang baru ya, sama halnya dulu tahun-tahun sebelum orang online untuk beralih ke online kan itu juga butuh waktu. Nah sekarang orang udah online, sekarang isunya udah ada climate change gitu, jadi kan misalnya mengedukasi masyarakat gitu, itu yang salah satu hal apa eh, apa ya tantangan-tantangan gitu. Sebagai yang join sama guru sepedanya di kita itu juga suatu tantangan karena budayanya belum sama kayak Belanda yang semuanya udah bersepeda, dan juga itu seharusnya disupport sama pihak pemerintahan gitu, istilahnya infrastruktur transportasi yang proper itu juga salah satu pengaruh orang untuk apa ya beralih ke alat transportasi sepeda misalnya. Jadi sebenarnya kita emang harus kerjasama sebagai berbagai lini. Tantangannya di situ membudayakan sepeda kalau di Alujo sekarang ya. Tapi saya lihat kemarin ini ya Mas ya, lagi open recruitment ya, Halo Ijo ya. Itu berarti untuk messengernya Mas Arlis kemarin. Iya benar, untuk open recruitment messengernya gitu. Karena kita ada salah satu vendor kontrak kan butuh butuh apa ya keluarga messenger baru tambahan gitu. Jadi kita open recruitment. Open recruitment pun kita juga nggak yang apa ya kaku-kaku banget gitu. Jadi bahkan ketika interview pun juga kita ngobrol ya kayak person to person gini, kenapa tertarik dan semacamnya gitu, terus bedaan nggak malu atau gimana gitu, karena itu masalah perubahan apa ya kebiasaan gitu. Jadi ya kita ngobrolnya person to person, gimana caranya kita bisa tumbuh bareng membudayakan sepeda bareng-bareng gitu. Oke, itu Mas Aris berarti kalau yang untuk jasa sejenis ini kayaknya Halo Ijo masih ini ya pemain tunggal kali ya di Surabaya ya Mas. Kalau untuk brand asal Surabaya iya sejauh ini eh, bahkan gini ceritanya dulu ketika ada yang dulu sebenarnya ada di guru sepeda yang asli Surabaya ya. Cuman ketika saya coba cari-cari ngetrack sekarang orangnya pada di mana nih gitu. Beberapa udah ada yang di luar kota, beberapa udah yang tutup dan semacamnya gitu. Bahkan ketika ada orang yang mau running bisnis seperti ini dan emang mau serius, hal itu bisa aja tutup gitu. Karena waktu itu aku masih ada kerjaan lain gitu. Jadi yang awalnya kan cuma iseng-iseng ya. Ketika ada yang serius, ya wes lah, ya dilanjut aja gitu. Jadi ya terus sejauh ini yang asal Surabaya yang masih jalan ya kebetulan Halo Hijau. Ya, Mas, respon customer nih Mas, kan kemarin Hmm, ada kerja sama brand ya Mas, berarti kalau boleh sebut atau nggak boleh nggak apa-apa Mas, saya ceritain nih Mas, kira-kira respon customer ketika diantarkan paketnya menggunakan Halo Ijo, gimana responnya Mas? banyak ya, ada yang kasihan, ada yang positif, senang, suportif gitu macam-macam gitu. Ada juga yang nggak sabaran ya macam-macam. Sebenarnya eh, ya semua itu normal ya, positif negatif itu pasti ada ya, pro kontra dan semacamnya gitu. Ada yang kalau customer-customer yang udah aware sama lingkungan gitu, appreciate banget, kadang dikasih minum, kadang tipsnya lebih besar dari ongkos kirimnya gitu, banyak hal. Kadang ada juga yang ya apa ya eh, komplain ada kendala misal di lapangan, pernah misal ban bocor dan semacamnya gitu, hujan kadang agak ada jeda gini-gini ya, ada aja itu apa ya udah hal yang apa ya normal, maksudnya nggak yang semuanya itu suka-suka semua, itu ada dukanya juga gitu. Tapi sejauh ini respon ya semua kita tampung gitu ya, ada positif juga. Jadi ya kita pengen itu
merubah perilaku atau apa ya, merubah kebiasaan itu juga butuh effort atau butuh proses sih, waktu panjang gitu. Jadi ya ya sambil jalan sambil belajar, ya itu dilakuin aja. Itu juga untuk kebaikan bersama-sama. Iya, apalagi arahnya ini ya, arahnya kan lebih ke kalau bisa zero emisi itu tadi ya Mas Arlis ya. Ya. Nah, Mas, ini kan menurut kami kan apalagi tadi Halo Ijo ini sejauh ini pemain tunggal gitu ya di Surabaya. Dari lingkungan sekitar, apa Halo Ijo sudah pernah mendapatkan kayak semacam apresiasi gitu, Mas, dengan servisnya yang termasuk unik ya di Surabaya ini? Ya contoh mungkin tipsnya lebih besar dari ongkir itu bisa dikatakan appreciate gitu. Ada juga WNA gitu yang ya udah masuk-masuk gitu, yang welcome banget gitu. Tapi kebanyakan emang ya itu apa, market yang aware itu kebanyakan sejauh ini yang sekarang itu middle up gitu ya. Cuman goal kita, kepingin kita semua kalangan juga bisa pakai kita gitu. Karena ini proses panjang ya. Jadi ketika kayak sekarang lah misal di Belanda misal gitu, ya semua semua pakai sepeda nih. Mungkin food delivery di sana juga pakai sepeda karena itu lebih efektif karena sisanya public transport gitu. Jadi ya proses panjang, apa ya, ya ya seperti itulah. Jadi yang appreciate itu ya ada aja gitu. Bentuknya bisa tips, bisa apa, kadang juga di story ngetek ngetek kita, ngetek yang kurir kita, kadang juga review kurirnya ramah dan semacamnya, ada seperti itu. Meskipun juga ada dukanya itu, jadi nggak semuanya itu positif 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 terus. Kalau misal positif terus nggak, berarti nggak ada perkembangan, mungkin nggak ada kritikan saran gitu. Gitu sih, banyak hal apresiasi, model-model apresiasi dari customer gitu. Kasih minum dan semacamnya, istirahat dulu mas masih hujan gitu. Iya, betul Mas. Ya, memang benar ya Mas, tantangannya tadi itu lebih ke edukasi dan membudayakan bagaimana sepeda ini menjadi budaya baru dan bagaimana eh, orang-orang itu di semua kalangan itu bisa mengapresiasi, nggak cuma di middle up ya Mas. Kemudian nih Mas, kira-kira proyek ke depan rencana Halo Ijo apa nih, proyek terbaru yang akan dilaksanakan kira-kira bisa memberi warna baru apa lagi nih untuk Zero Waste di Surabaya gitu Mas. Ya kembali lagi sebenarnya budaya sama lingkungan sebenarnya ada di roots kita ya, di nenek moyang kita. Cuman sekarang kita udah ya itu lagi, kayak udah tertutup sama budaya-budaya baru. Sebenarnya dulu nenek moyang kita udah ramah lingkungan, bahkan di grassroots pun kalau misal kita mau cari sebenarnya ada yang ramah lingkungan. Cuman kadang apa ya, akses informasi gitu juga juga apa ya, nggak tersampaikan gitu. Jadi eh, pengen kita, eh, sorry tadi pertanyaan tadi yang ini spesifiknya gimana, sorry. Proyek terdekat Mas, kira-kira ada program baru apa lagi untuk Halo Ijo? Kalau sejauh ini kita karena bisnisnya di logistik ya, dan apa ya, eh, lebih ke mengajak beberapa apa ya, brand-brand atau produk-produk atau brand yang butuh layanan pengiriman tapi yang ramah lingkungan. Jadi istilahnya kita mengeduket lewat jasa kita lah. Sekaligus kita juga kita ada rencana untuk menginformasikan kalau partner-partner kita itu ada yang ramah lingkungan gini-gini. Jadi tumbuh bersama. Mungkin beberapa waktu ke depan juga kita mau ngajak itu live atau semacamnya dengan big nation gitu. Jadi siapapun brand-brand yang di industri ini, yaitu kita tumbuh bareng, saling tukar informasi gitu supaya bisa apa, yaitu tumbuh bareng. Kalau jalan sendiri kan lama gitu ya, maksudnya kalau misal Iya, tumbuh Betul, betul. bareng-bareng kan juga lebih baik gitu. Jadi ya itu kita ada rencana mau ya ngajak-ngajak beberapa brand-brand yang ada di Surabaya yang concern di lingkungan, nanti ayo kita bikin apa itu, kita pikirkan bareng. Mungkin Ya, ya. kita kumpul apa, meeting offline bareng-bareng nih, bareng ramah lingkungan apa nih supaya supaya bisa
tersampaikan informasinya di Surabaya nih, pelaku-pelakunya siapa aja nih, kesannya apa aja nih, yang perlu dipecahkan di mana atau yang perlu kita lakukan bareng-bareng. Nah, itu sih ada rencana di situ. Sama naikin volume juga supaya bisa tetap beroperasi. Pastinya ya Mas ya. Karena kan sebenarnya kalau saya lihat ini em, kita concernnya sama-sama di sustainability, cuman mungkin beda beda lahan gitu ya Mas. Mungkin kalau Mas Aris di logistik, kalau kita di kepariwisataan gitu. Cuman match nih di sustainability-nya. Nah, kalau di kami itu Mas, kalau berkaitan dengan sustainability itu memang minat khusus. Jadi saya setuju banget sama Mas Aris. Kalau minat khusus ini kan nggak semua orang itu kayak tertarik sama pariwisata yang konsepnya sustainable tourism gitu Mas. Jadi memang PR banget buat kita semua ya Mas ya, mungkin Mas Aris dengan di bidang logistiknya, kami di pariwisata, ini memang PR kita bersama ya Mas Aris ya, karena Iya. saya setuju banget itu, yang PR besarnya adalah edukasi, karena yang minat khusus itu tadi nggak semua orang itu em, peduli kali ya Mas Aris ya, padahal kalau segala macam yang kita lakukan kan sebenarnya membawa dampak gitu ya. Seru sih, makanya kemarin begitu ngelihat Halo Ijo ini konsepnya kok keren banget. Mau nggak nih ini podcast bareng sama Big Nation gitu. Nah, Kita Mas, open aja sih, kita open. nah Mas Aris, terakhir nih dari kami, harapannya Mas Aris bisa selaku founder untuk yang pertama mungkin untuk Halo Ijo, sama mungkin yang kedua anak-anak muda. Sorry, ini Mas Aris milenial kali ya Mas, atau Gen Z? 90-an, Ini 90-an. Oke, berarti milenial ya. Jadi harapannya Mas Aris untuk Halo Ijo ke depannya, sama mungkin untuk milenial-milenial juga ke depannya, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Eh, Kembali lagi sebenarnya mungkin beberapa orang itu em, nggak tahu apa yang sedang dilakukannya. Jadi makanya kembali lagi ke personality saya pribadi, bukan tipe yang judging gitu. Jadi kadang cuman masalah informasinya aja nggak tersampaikan gitu. Jadi kalau harapanku, kalau tipeku ya, jadi aku biasanya lebih ke ngasih contoh aja gitu. Mungkin itu yang baik ya bisa dilakukan, yang buruk mungkin jangan dilakukan, karena apa ya, yang bisa melihat kan juga orang-orang lain gitu. Ya harapanku apa yang kita kerjakan di Alwejo atau dengan partner-partner atau mitra-mitra brand yang kerjasama dengan kita, orang lebih tahu lagi dampak atau apa yang kita lakukan. Jadi kita pengennya semua orang dapat informasinya itu. Jadi eh, apa ya, kita kayak misal di feed IG kita lebih ke kayak storytelling apa yang kita kerjakan, terus dampak-dampak dan semacamnya. Jadi harapan harapan kami informasinya tersampaikan dan orang juga ikut-ikut bersama-sama mengarah ke hal-hal yang lebih bertanggung jawab bareng-bareng gitu. Ya, Oke. oh, kalau yang terakhir nih dari saya nih Mbak Syedi untuk Mas Aris juga biar orang-orang tahu nih. Biasanya Halo Ijo ini sebarannya di mana nih Mas? Kemudian kalau mau gabung ke Halo Ijo misalnya nih ada nanti pendengar Big People yang dengar, oh saya mau nih kontak misalnya brand saya kerjasama sama Halo Ijo misalnya ngirim paketan atau apa, kira-kira sebarannya di mana? Kemudian ada yang bisa dihubungi nggak Bang? Kontaknya, Kalau alamatnya. kalau Alwejo sendiri kalau ditanya sebaran, kalau di awal-awal seluruh Surabaya saya sendiri waktu itu. Jadi pernah suatu suatu waktu itu ada kiriman dari Mer ke Bungurasi gitu ya. Waduh, Karena lumayan. karena, karena tasnya kecil nggak cukup gitu, sempet sampai bolak-balik 3 kali gitu. Cuman sekarang udah alhamdulillah jalan ya 3 tahunan ini, udah ada vendor yang mau bayar juga, terus beberapa vendor juga udah rutin ada kiriman gitu. Sekarang udah mulai dibagi-bagi, misal wilayah timur, timur pusat atau barat itu dibagi supaya aku nggak pengen apa ya, ya semua kan pasti ada proses. Sekarang aku mencoba untuk apa yang bisa mempermudah dieksekusi sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau misal rumahnya di timur, ya aku tempatkan di timur gitu. Eh, yang barat di barat gitu. Em, Kalau untuk kontak misal mau pakai jasa kita bisa
di DM atau di Instagram itu ada email juga, bisa dikirim ke email atau di DM juga bisa juga. Atau WA di Linktree kalau nggak salah juga ada. Sejauh ini kita emang runningnya B2B karena ini hal yang niche market, jadi kita nggak yang langsung masif karena juga keterbatasan dana gitu. Jadi istilahnya kita bergerak karena yaitu awalnya kan support bisnis temen, jadi ya bergeraknya mungkin pelan-pelan tapi kita pengennya yang long last gitu. Jadi sejauh ini kebanyakan memang B2B. Jadi brand apa ini? Misal brand makanan ini pengen butuh jasa pengiriman, kita bisa provide pengiriman. Kalau end user kita emang belum mampu. Beberapa mungkin ada yang Mas bisa kirim dari sini ke sini itu personal use gitu ya. Nah itu kadang kita masih belum bisa provide karena nggak ada pesepeda yang standby setiap waktu gitu. Semua ini masalah budaya sepeda ya. Jadi sejauh ini emang kita masih menekankan di B2B gitu. Jadi ya itu kerjasamanya bisa kontak Instagram kita, nanti kita follow up gitu. Apa kebutuhannya, kita bisa ngisi provide service-nya seperti apa. Jadi kita fleksibel, profesional tapi se-fleksibel kebutuhan dari market gitu. Supaya kita tetap bisa apa ya jalan gitu. Jadi kita nggak yang apa ya ada value lebih dari sekedar duit, selain duit juga buat operasional. Oke, Instagramnya di haloijo.official ya Mas ya? Ya, benar. Oke, baik. Terima kasih banyak podcast barengnya hari ini, Mas Aris. Ada beberapa kata kunci banget nih yang saya ambil dari tadi. Memang ya Mas, benar kata Mbak Shady juga, edukasi ya dan membudayakan sepeda itu menjadi PR bersama. Jangan sampai sepeda itu hanya jadi lifestyle sementara saja, karena misalnya kayak kemarin pandemi cuma berapa bulan orang muncul bersepeda di jalan, habis itu menurun gitu. Jangan sampai. Jadi memang kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan juga, dan semoga kita nanti ke depan ada kolaborasi lain Mas Aris dengan Halo Ijo juga untuk movement-movement lain yang memang berdampak terhadap lingkungan. Kalau dari saya cukup, terima kasih banyak Mas Aris atas waktunya, sampai ketemu di lain kesempatan. Makasih Mas Arli, sukses terus Halo Ijonya ya Mas. Semoga